kasih. Sama-sama, Bang Ikhwan. Iya, untuk peserta diskusi publik lainnya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi pada para pemateri. Ada perwakilan dari MBCH Literasi Bangsa ya? Atau LBH PK? Atau juga Mas Yusuf? Mas Ucep? Bisa saya boleh komentar? Boleh Mas, silakan. Videonya mungkin bisa dinyalakan Mas? Oh gitu ya? Iya, biar kita bisa kenalan gitu Mas. Saya nggak biasa di laptop, di handphone nih, lagi di handphone. Oh, oke, nggak apa-apa Mas. Kalau memang repot nggak apa-apa. Ya, baik. Saya secara umum senang karena sejalan dengan semua materi pada malam hari ini, dari konsep konstitusi dari Mbak Viola, uh, uh, dari penyelenggara pemilu, dari KPU. Saya lupa nyari namanya, Pak Aswika ya. Pak Aswika, terima kasih tadi gambaran teknis dari pengalaman penyelenggaraan sangat bermanfaat untuk menegaskan kebutuhan revisi undang-undang pemilu. Dari kami, kalau isunya adalah desain pemilu serentak, coba merujuk dari putusan MK tentang pemilu serentak, yang sebelumnya ada dua kan putusan saat dipimpin sama Hamdan Zulfa, dan kedua yang mana MK menawarkan 6 desain pemilu serentak gitu ya. Dari perbandingan dua putusan ini ada perbaikan sih pemahaman hakim konstitusi mengenai apa yang dimaksud perbaikan atau penguatan presidensial di Indonesia gitu. Kalau kita bandingkan 6 bentuk desain pemilu serentak yang direkomendasikan oleh MK, MK dengan tegas tidak mau memisahkan pemilihan presiden dengan pemilu DPR dan DPD. Jadi apapun pilihan desainnya, MK mau bilang bahwa perbaikan pemilu serentak itu jangan sampai memisahkan pemilu presiden dengan DPR dan DPD. Nah, kami punya pertimbangan kenapa sih desain pemilu serentak nasional dan lokal, di mana pengertiannya adalah pemilu serentak nasional adalah memilih presiden, DPR, dan DPD, lalu 2 tahun kemudian ada pemilu serentak lokal memilih gubernur dengan DPRD provinsi, dan bupati wali kota dengan DPRD kabupaten kota, karena dia punya nilai tambah untuk memenuhi makna perbaikan atau penguatan presidensialisme gitu. Apa itu? Adalah evaluasi pemerintahan pusat melalui pemilu serentak lokal yang dilaksanakan 2 tahun kemudian gitu. Karena konsekuensi dari pemilihan sistem presidensial di Indonesia pasca amandemen reformasi adalah masa periode pasti dari presiden itu punya sisi buruk gitu. Jadi kalau presidennya nggak bagus, kita nggak punya fase evaluasinya karena masa periodenya yang pasti itu gitu. Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer gitu. Nah, ada kebutuhan dari pendalaman dari putusan MK ini, sebenarnya maksudnya apa sih hakim konstitusi ini gitu. Karena terlalu hati-hatinya MK sehingga kemudian menawarkan 6 bentuk desain pemilu serentak, karena MK tidak mau menyalahi rekomendasi pemilu serentak di putusan sebelumnya gitu. Tapi di sisi lain, kalau kita cermati penjelasan hakim konstitusi, di situ jelas bahwa ada perbaikan dari pemahaman apa yang dimaksud dari perbaikan atau penguatan presidensialisme Indonesia gitu. Yaitu tadi tidak boleh mengisahkan pemilu presiden, pemilu DPR dan DPD. Nah, terus kemudian berarti pilihan kalau kita mau konsisten juga
MK sampai kemudian mengeluarkan putusan pemilu serentak lagi setelah sebelumnya telah mengeluarkan pemilu serentak, jelas bahwa MK sebenarnya kalau dia tidak mau, hakim konstitusi kalau sebenarnya dia tidak mau menyalahkan putusan hakim sebelumnya, pemilu serentak dengan desain yang diterapkan di pemilu 2019 berdasarkan putusan MK mengenai pemilu serentak sebelumnya adalah sudah tidak bisa dipilih lagi. Jadi kami berharap ada pendalaman pemaknaan putusan MK mengenai pemilu serentak dari desain dari 6 bentuk desain pemilu serentak yang berarti tambahannya tidak lagi memilih desain pemilu serentak yang sudah diterapkan di pemilu 2019 karena sudah terbukti menghasilkan banyak permasalahan sebagaimana yang kita bahas pada malam hari ini, sehingga dengan komitmen berpegang pada putusan MK, kita harusnya merevisi undang-undang pemilu saat ini. Karena keadaannya sekarang adalah keadaan di mana pemilu serentak yang sudah diterapkan di pemilu 2019. Begitu dari saya. Terima kasih. Ya, itu tanggapan ya, Bang Isyaf luar biasa tanggapannya. Mungkin ada lagi dari pemateri maupun dari peserta diskusi yang lain. Perwakilan dari LBHPK mungkin? Iya, sedikit. Monggo Mas, Mbak silakan Mas. moderator. Silakan Mas. Ya. Terima kasih Pak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama pemateri-pemateri, abang-abang, senior-senior. Sini tadi banyak hal yang sudah disampaikan oleh Bang Jamil Burhan, oleh Bang Aswika, dan juga pemateri yang paling cantik sendiri, Mbak Viola. Saya cuma sedikit mau share dari tadi sebenarnya saya belum menemukan. Ini kan temanya desain pilkada serentak ya, atau pemilu serentak ya. Tadi belum menemukan urgensi khususnya pilkada ya. Kenapa pilkada ini harus serentak di 2024 atau pilkada ini tetap berlangsung sebagaimana mestinya di 2022-2023. Meskipun menurut saya sebenarnya isu pilkada serentak ini cukup telat juga jika kita membahas landasan konstitusionalnya pilkada serentak dilakukan di 2024 atau tetap 2022 dan 2023. Karena kenapa? Jika ngomong tadi misalkan sempat disinggung terkait benturan norma di Undang-Undang Pemerintah Daerah 23 2014 dengan Undang-Undang Pilkada misalkan terkait jabatan. Mestinya sejak 2014 sejak berlakunya munculnya Perpu nomor 1 2014 itu sudah ada pemotongan. Waktu itu pilkada yang harusnya dilaksanakan pada 2016 dilaksanakan di 2015. Di mana Perpu nomor 1 2014 kemudian menjadi Undang-Undang nomor 1 2015 diperbarui lagi menjadi Undang-Undang nomor 10 2016. Artinya sudah banyak. Kalau kita berbicara pemotongan masa jabatan, kepala daerah yang habis masa jabatannya di 2016 dilakukan pilkada serentak di 2015. Kepala daerah yang habis masa jabatannya di 2019 dilakukan pilkada serentak di 2018. Sebenarnya jika kita membahas terkait dengan pengurangan masa jabatan itu sudah lama kita lakukan. Jika kita membahas kemudian di 2022-2023 jika ditiadakan pilkada ini akan ada PLT. PLT kepala daerah ini pun sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Artinya hal-hal yang menjadi urgensinya pilkada serentak di 2024 ataupun pilkada ini tetap dilakukan di 2022 maupun di 2023
2023 ini, kita ini sudah melakukan itu selama ini. Plus minusnya pasti ada terkait dengan bagaimana jabatan kepala daerah yang tidak sampai pada 5 tahun, bagaimana jabatan kepala daerah yang diganti jadi oleh pejabat daerah, itu sudah pernah dilakukan, sehingga harusnya evaluasi mendasarnya ini ada di penyelenggara pemilu. Nah, kebetulan di sini ada juga dari KPU. Apa sebenarnya menjadi efek atau urgensi adanya pilkada serentak dengan tidak serentak seperti sebelum-sebelumnya? Apakah memang pilkada serentak yang menjadi cita-cita dari pembentuk undang-undang sejak tahun, bagi saya ini sudah isu sebenarnya sejak tahun 2013 sudah ramai pembahasan pilkada serentak, hanya karena sekarang ini pilkada serentaknya yang akan dikurangi adalah provinsi-provinsi yang menjadi lumbung suara di momen 2024, sehingga ramai lagi menjadi pembahasan. Sebenarnya itu sudah pernah kita lakukan semua, cuman dari evaluasinya itu kira-kira dari sisi penyelenggara dari sebelumnya, apa yang menjadi ini sih hal yang paling mendasar jika pilkada ini dilakukan serentak nasional dengan pilkada ini tetap tidak pernah serentak. Daerah A tahun berapa, daerah B tahun berapa tidak pernah serentak. Kira-kira apa dampaknya sebagai penyelenggara? Kemudian dalam hal kita bernegara, kenapa urgensinya sebenarnya adanya serentak ini apa menurut para pemateri ini? Karena sebenarnya ini kan tujuan yang bagi saya ini cukup mulia untuk mengatur pemilu kita yang selama ini tidak serentak pelaksanaannya kemudian diserentakkan, sehingga dalam hal mungkin dalam hal pengawasan, pelaksanaannya, penyelenggaraannya, bahkan sampai penyelesaian sengketanya itu lebih dapat diselesaikan dengan secara tersistematis daripada sebelum-sebelumnya yang memang pemilu kita tidak berbarengan. Kira-kira itu sih kalau menurut saya terkait dengan diskusi ini, sehingga harapannya terkait dengan desain pemilu serentak ini kita benar-benar bisa menghasilkan sebuah gagasan yang harapannya akan menjadi model pemilu di Indonesia ke depannya. Terima kasih. Oke, untuk menjawab itu mungkin pertama-tama saya persilakan dulu ke Bang Aswika selaku panitia penyelenggara pemilu dari KPU. Dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Moderator dan kawan dari LBH Peka. Terima kasih, luar biasa pertanyaannya. Jadi yang pasti kalau kami menempatkan diri sebagai posisi penyelenggara itu adalah pelaksana dari amanat regulasi yang ada. Ya, dan kebetulan pada Undang-Undang Pilkada, baik mulai dari Undang-Undang 1 2015 sampai yang terakhir, ini disyaratkan pasca Pilkada tahun 2020 ini kan penempatan untuk Pilkada ini tahun 2024. Artinya tidak ada lagi Pilkada untuk tahun 2022-2023. Nah, dengan kondisi inilah artinya kita mau nggak mau, siap tidak siap, sepanjang regulasi terkait Undang-Undang Pilkada ini tidak dilakukan perubahan oleh pemangku kebijakan, terutama dari DPR, apalagi kalau misalkan tidak ada judicial review yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi, artinya norma dalam Undang-Undang Pilkada ini masih tetap berlaku dan tetap harus kita jalankan. Yang sebagaimana kita ketahui pasal 201 ayat 8 tadi yang memang menjadi kunci bahwasanya Pilkada pasca 2020 ini adalah digelar pada bulan November 2024. Sudah
sudah konkret di situ, artinya Undang-Undang Pilkada ini sudah mengisyaratkan bulan November, jadi tidak bulan-bulan yang lain di tahun 2024. Artinya khusus untuk Pilkada ini memang pasca 2020 adalah bulan November 2024. Artinya kami sebagai penyelenggara tetap patuh dengan adanya regulasi ini, dan mungkin misalkan ini bisa berubah, mungkin ini juga berkat tangan dinginnya Bang Jamil atau Mbak Viola yang mungkin nanti bisa bertindak lebih jauh untuk bisa mengubah kondisi seperti ini. Nah, terkait dengan urgensi yang kita bahas mungkin pada kesempatan malam hari ini, artinya sebenarnya tidak ada sesuatu hal yang besar itu apakah serentak ataupun tidak serentak. Yang pasti serentak itu adalah seluruh rangkaian tahapan se-Indonesia kita jalankan. Jadi artinya seluruh kabupaten kota ini juga menggelar kegiatan yang sama. Sementara kalau tidak serentak yang sudah terjadi, misal pengalaman kita yang belum lama ini terkait dengan Pilkada tahun 2020 kemarin memang tidak serentak, tidak semua kabupaten kota menggelar Pilkada tersebut. Artinya bahkan mungkin ini juga cukup mengurangi beban kepadatan, misalkan kalau kita berbicara terkait dengan sengketa misalkan. Jadi waktu tahapan terkait dengan sengketa juga cukup diminimalisir ketika proses Pilkada ini tidak bersamaan, tidak serentak. Tapi misalkan ini serentak juga memang satu waktu untuk bisa menyelesaikan sama-sama kita bekerja untuk menyelenggarakan Pilkada di tahun yang sama dengan tahapan-tahapan yang sama di seluruh Indonesia secara serentak. Nah, kami melihat terkait urgensi serentak atau tidaknya ini, apapun sebenarnya kami sudah siap dengan segala konsekuensi yang ada. Kami di jajaran penyelenggara, baik mau serentak atau tidak serentak, yang pasti sepanjang itu regulasi berkata demikian, kita tentunya juga siap untuk melaksanakan itu. Nah, mungkin dari pembahasan ini yang mungkin bisa kita simpulkan nantinya urgensi serentak tidaknya terkait, khususnya terkait Pilkada ini. Tapi yang pasti terkait idealnya, artinya misal kita berbicara di Jawa Timur. Di Jawa Timur, Pilkada tahun 2020 kemarin itu dilaksanakan separuh dari total kabupaten kota yang ada. Nah, artinya separuh dari kabupaten kota ini kemarin tidak menggelar Pilkada. Nah, yang separuh yang tidak menggelar ini tentunya tidak bisa menggelar untuk tahun depan, karena amal regulasinya sudah berkata demikian. Artinya yang 19 kabupaten kota yang lain yang kemarin belum melaksanakan Pilkada ini baru bisa menyelenggarakan Pilkada tahun 2024 nanti. Nah, tentu ini juga menjadi gambaran bagaimana sebenarnya proses keserentakan Pilkada ini terjadi. Ambil contoh tadi yang paling minim saja di Jawa Timur itu sudah separuh, kalau kita ngomong separuh. Belum lagi di daerah-daerah yang lain, di provinsi yang lain, porsi berapa kabupaten kota yang menggelar Pilkada dan tidak menggelar Pilkada ini juga tentu akan berbeda. Nah, mungkin keserentakan ini yang juga menjadikan kemudahan dalam berkoordinasi mungkin dalam satu provinsi, tapi juga tidak menutup kemungkinan misalkan Pilkada ini tidak diserentakkan juga artinya semua juga sudah siap apapun konsekuensinya, termasuk di KPU provinsi. Saya rasa juga demikian. Mungkin itu Mbak Moderator dan kawan dari LBHPK. Yang pasti kami sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan kepastian hukum yang ada. Artinya kalaupun besok ada perubahan yang signifikan terkait dengan pengelolaan Pilkada maupun pemilu serentak ini, kami juga siap untuk menyesuaikan. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Intinya KPU siap melaksanakan tugasnya dengan baik ya Mas untuk pemilu serentak nanti. Iya, mungkin ada tanggapan dari Bang Jamil terkait pertanyaan dari Bang Lukman tadi. Apa sih menurut Bang Jamil urgensinya pelaksanaan pemilu serentak ini? Silakan Mas. Ya, saya kira memang isu ini kan isu yang memang cukup lama digulirkan, dan saya kira pertimbangan
soal anggaran biaya negara yang harus dikeluarkan. Tetapi di balik itu sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh dari teman-teman Perludem maupun juga Mbak Vio bahwa sebenarnya soal keserentakan itu kan dimulai di putusan MK 14/2013. Itu soal Pilpres dan Pileg. Lalu kemudian putusan terakhir 55/2019 itu ada tadi sudah disampaikan ada 6 model keserentakan itu. Nah, keserentakan itu tentu memang pertama itu kalau pertimbangan MK meskipun di putusan 55/2019 MK menolak permohonan Perludem, tetapi ada 6 poin yang dicoba untuk dibingkai oleh MK. Pertama itu misalkan model keserentakan itu untuk pertama memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan anggota DPRD. Jadi ini hampir sama dengan pemilu 2019. Artinya keserentakan itu bisa dilakukan. Tentu itu yang pertama dengan model pertama. Model kedua adalah pemilu serentak untuk memilih DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, dan Wali Kota. Lalu pemilihan yang ketiga serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, DPRD, Gubernur, dan Bupati Wali Kota. Lalu keempat, pemilihan serentak nasional anggota DPR, DPD, Presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi, kabupaten kota, gubernur, dan bupati wali kota. Lalu kemudian pemilu serentak untuk anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, beberapa waktu setelahnya sama pemilu serentak provinsi, memilih anggota DPRD, provinsi, dan memilih gubernur. Kemudian beberapa setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten kota untuk memilih anggota DPRD kabupaten kota dan bupati dan wali kota. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden. Kalau kita baca di Undang-Undang Dasar maupun di putusan MK 55/2019 ini, saya kira memang tidak ada yang kemudian soal pilkada itu lalu harus dilaksanakan secara serentak di 2024. Cuma memang lalu norma itu sudah ada di Undang-Undang 10 tahun 2016 ya. Undang-Undang 10 tahun 2016 itu kan sudah diatur di pasal 201 ayat 8. Jadi soal kemudian yang untuk pemilu kepala daerah, saya kira memang saya termasuk yang tidak setuju gitu jika ini dilakukan di 2024 untuk yang habis masa jabatannya 2022, kemudian 2023, dan kemarin yang kemudian menjadi masa jabatannya tidak menjadi penuh 5 tahun, meskipun siklus jabatan itu di dalam beberapa negara mengadopsi ya termasuk Indonesia siklus jabatan yang berdasarkan pemilihan atau by election itu hanya 5 tahun, tidak 4 tahun, tetapi pilihan kita 5 tahun itu, bukan seperti misalnya di pemilihan di jabatan presiden di Filipina itu 7 tahun. Kalau tidak salah, mungkin bisa dikoreksi. Tetapi ya ketidaksetujuan saya itu tentu memang banyak pertimbangan karena kalau kita baca hambatan konstitusionalnya kan hanya di pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Pilkada. Tetapi di putusan-putusan MK saya kira nggak ada problem. Maupun di pasal 22E, kemudian di pasal 18 saya kira juga nggak ada permasalahan, karena di pasal 18 itu kan perasa dipilih demokratis itu kan ya tentu soal waktu timingnya itu
bisa jadi memang diserahkan kepada pembuat undang-undang. Dan saya kira rancang bangun pilkada kita, rancang bangun yang sudah ada sebenarnya itu saja yang siklus 5 tahunan itu yang kemudian dilakukan. Dan saya kira ini bukan menurut saya tidak ada hal yang sangat krusial kemudian pilkada itu lalu diserentakkan di dalam pemilu nasional untuk memilih presiden dan anggota DPR. Nah, kita tahu bersama di pemilu legislatif dan pilpres kemarin yang bersamaan serentak itu saja dengan waktu yang cukup lama bagi KPU, penyelenggara, Bawaslu, saya kira paling banyak yang disoroti itu kan soal penegakan hukum pemilunya, lalu kemudian ada soal partisipasi, ada soal kepesertaan, dan itu semua barangkali yang mesti dibenahi dalam revisi. Dan kalau ini revisi ini dilakukan, saya kira memang paling baik itu adalah menjaga siklus pilkada ini, lalu kemudian menggabungkan undang-undang pilkada dengan undang-undang pemilu jadi satu kesatuan di Undang-Undang 7 2017 itu, lalu undang-undang pemilu kita ada pemilu untuk termasuk di dalamnya pemilu kepala daerah. Saya kira kalau kemudian waktunya, siklusnya dijaga saja seperti yang ada sekarang, tinggal kemudian menambal lubang-lubang yang ada. Kalau kami ya melihat ya memang banyak lubang yang mesti ditambal di dalam soal penyelenggaraan pilkada kita. Saya kira itu poinnya kalau saya. Terima kasih. Ya, mungkin ada tanggapan lebih lanjut dari Mbak Viola, perwakilan dari Kode Inisiatif, terkait, sebenarnya tadi Mbak Viola sudah sempat menyinggung sih, tentang sikap Kode Inisiatif sendiri terkait pelaksanaan pilkada di tahun 2024 yang kemudian diserentakkan dengan pemilu di tingkatan nasional, itu memang banyak sekali kekurangannya. Nah, menurut Mbak Viola sendiri, putar balik di sana. Pendapatnya, apa sih sebenarnya? Gimana? Mungkin bisa disampaikan, menurut Mbak Viola, apa sih sebenarnya urgensinya kok pilkada ini seakan-akan sekarang di publik sedang dibuat bahwa kekeh harus dilaksanakan secara serentak di pemilu tahun 2024? Mungkin untuk menjawab hal itu mungkin ada perhitungan politik ya, politis dari tiap-tiap partai politik. Dalam pandangan saya mungkin ketika pilkada itu tetap dilakukan secara serentak di tahun 2024 bersamaan dengan pemilu, maka akan ada partai politik tertentu yang diuntungkan karena dalam satu waktu yang bersamaan juga bisa sama-sama memobilisasi partai dan juga simpatisannya untuk kemudian saling support di tiap-tiap slot pilkadanya, slot kepemiluannya seperti itu, baik dari mobilisasi untuk pilkada maupun di pemilu nasional. Jadi ibarat sekali dayung dua pulau terlampaui seperti itu. Pasti ada perhitungan-perhitungan seperti itu, terutama terhadap partai politik yang memang punya kedudukan yang kuat di tingkat nasional dan juga kedudukan yang kuat di daerah, dalam arti di daerah yang bersangkutan partai politik tersebut jadi pemenang atau punya kandidat yang kuat seperti itu untuk mempertahankan kuasanya seperti itu, yang saya pikir tujuan utamanya itu juga untuk support
pemilu nasional seperti itu dengan logistik ataupun dengan simpatisan dan pokoknya kebutuhan di pilkada ya yang juga menempel di pilkada seperti itu. Nah, pada prinsipnya semestinya yang dipikirkan bukan hanya soal logistik dan dukungan atau kuasa selama perhelatan pilkada dan juga pemilu ya, tetapi sekali lagi kami mungkin akan mengimbau bahwa ada hal-hal yang sifatnya teknikal prosedural, kemudian beban penyelenggara pemilu itu sendiri, dan aspek pengawasan dan penyelesaian sengketa yang semestinya dipertimbangkan atau diperhitungkan dalam menyusun desain keserentakan pemilu ini seperti itu. Dan ini memang perlu dipertimbangkan secara matang, karena ketika tetap dipaksakan begitu, maka yang akan dikorbankan adalah kualitas atau konstitusionalitas dari perhelatan pemilu itu sendiri. Kita kurang lebih bisa 2020 ini, Mas Jamil juga tadi sudah singgung, bahwa tahun 2020 lalu ketika kita memaksakan banyak sekali pengorbanan yang terjadi, misalnya dalam catatan kami di Kode Inisiatif, dalil-dalil yang disampaikan di dalam perkara di Mahkamah Konstitusi itu banyak sekali berkaitan dengan petahana menyalahgunakan kekuasaannya untuk kemudian khususnya di ranah bantuan sosial di masa pandemi seperti itu. Jadi ini jadi salah satu pork barrel pandemi COVID-19 ini jadi salah satu dalil yang paling banyak disampaikan begitu. Atau tidak berkaitan dengan perolehan hasil, kita bisa lihat cukup banyak juga penyelenggara yang kemudian terkena atau terdampak terhadap virus COVID-19 seperti itu. Tetapi berita-berita seperti ini tidak terlalu banyak muncul dan didiskusikan, hanya parsial dan selewat-selewat saja. Padahal ini jadi satu isu yang besar seperti itu. Satu saja penyelenggara menjadi korban karena COVID-19 itu tidak hanya bisa dipandang sebagai satu angka semata begitu, tetapi itu lebih dari nyawa manusia, itu lebih dari angka seperti itu. Nah, memang sekali lagi rasionalisasi penyelenggaraan pilkada serentak itu kan ada di efisiensi dan juga efektivitas. Nah, tetapi ketika seluruh perhelatan itu dijadikan 1 tahun, apalagi timingnya tidak berhenti begitu dari pemilu kemudian langsung berpindah ke pilkada, maka yang perlu dipertanyakan lagi apakah hal yang demikian yang malah memberikan efektivitasnya seperti itu. Kalau dalam pandangan kami tentu ini akan memberikan banyak sekali kompleksitas, terutama tadi Mas Jamil juga sudah singgung, dari proses kandidasi saja sudah bisa memberikan ketidakuntungan tertentu bagi kandidat calon tertentu seperti itu. Kemudian dari aspek pengawasan perhatian kita akan sangat terbagi menjadi banyak fokus, dan kami menganggap bahwa fokus tersebut akan lebih dititik beratkan kepada pemilihan presiden seperti itu. Di sisi lain juga karena adanya pilkada dan juga pemilu secara serentak dilaksanakan, pasti akan ada kebingungan di masyarakat untuk membagi isu di ranah nasional maupun di ranah lokal. Dan terakhir juga mesti memperhitungkan pengawasan, sekali lagi
beban kerja penyelenggara, dan yang sampai saat ini masih menjadi PR kita bersama juga adalah soal penegakan hukum pemilu itu sendiri. Jadi jangan sampai keserentakan ini malah kemudian menimbulkan implikasi yang bisa meruntuhkan bangunan konstitusionalitas keseluruhan penyelenggaraan kepemiluan maupun penyelesaian sengketa. Demikian mungkin dari saya kembalikan ke Mbak Moderator. Ya, terima kasih. Mungkin pernyataan dari Mbak Viola adalah pernyataan terakhir di diskusi publik kita malam hari ini, karena waktu juga sudah menunjukkan jauh dari estimasi waktu pelaksanaan kita ya. Tapi nggak apa-apa, malah menurut saya itu cukup baik, karena artinya kita benar-benar fokus ke dalam diskusi publik hari ini. Mungkin kesimpulannya memang, kesimpulan yang saya bisa ambil, untuk pelaksanaan pemilu serentak 2024, fokus yang harus lebih diperhatikan lebih ke permasalahan teknis dan prosedural, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh ketiga pemateri kita. Ketika teknis dan proseduralnya bisa diperbaiki, dan permasalahan-permasalahan dari 2019 itu bisa ditambah lah, tadi bahasanya Mas Jamil, saya pinjam Mas, bisa ditambal permasalahan-permasalahan yang timbul dari pemilu di 2019 itu, mungkin nanti pelaksanaan pilkada maupun pemilu nasional di tahun 2024 bisa terlaksana dengan baik. Mungkin untuk pelaksanaan diskusi publik terkait pilkada series ini akan dicukupkan. Terima kasih banyak untuk para pemateri yang hebat, Mas Jamil, Mbak Viola, Mas Aswika. Saya harap nanti di diskusi-diskusi selanjutnya kita bisa saling bertatap muka lagi, bisa saling membuka wawasan lagi, membagi informasi lagi di waktu selanjutnya. Untuk para peserta diskusi juga terima kasih banyak atas antusiasmenya. Mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Suka, Mbak Viola. Saya mohon izin saya tutup. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Mari.